pagi hari ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, kita bersama dengan keluarga kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Karena hanya Yesus saja yang layak kita puji dan layak kita tinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan, setiap kemurahan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah
hormat, segala kemuliaan pagi hari ini kami persembahkan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menari bagi Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita menari bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan diberkati lagi melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita bawa kepada Tuhan hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bila kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita berharga di matanya. Kita ditebus oleh darah Tuhan dan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus.
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau melayakkan setiap kami, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. pujian Pujian
Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan dan terus merasakan jamahan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan anak dari saudara kita, Bapak Afri Nugroho dengan Ibu Wiwin, dengan putra mereka, anak Esra. Mari kita akan sama-sama menyaksikannya dan Bapak Ibu sekalian bisa sama-sama berdoa dengan kami. Hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020, kita bersatu hati menyerahkan anak Esra Gabriel Nugroho, putra dari Afri Nugroho dan Wiwin Dwi Sulistiani. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah Tuhan kepada keluarga Afri dan Wiwin yang Tuhan sudah mengaruniakan seorang putra yang sehat, yang kuat, yang bertumbuh baik, dan hari ini kami boleh melihat anugerah Tuhan atas keluarga Afri dan Wiwin. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih lagi kecuali kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Setelah mereka menanti 5 tahun, Tuhan, mereka sekarang berada di hadapan Engkau, menyerahkan anak Esra Gabriel Nugroho ini di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini turun ke atas anak Esra ini Tuhan. Kiranya berkat pertumbuhan secara jasmani, pertumbuhan secara rohani juga akan terjadi pada anak ini. Kami berkata bahwa semua yang Tuhan buat adalah baik. Karena itu kami minta kemurahan Tuhan juga untuk kesehatan di hari-hari berikutnya, supaya pertumbuhan ini tidak ada gangguan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini sehat, anak ini kuat, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, anak ini akan tumbuh dengan kuat dan semakin besar, semakin berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya anak Esra akan menjadi berkat yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya, bahkan bagi orang banyak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai anak Esra ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Saudara Afri sebagai ayah, sebagai orang tua. Kami mintakan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkat secara jasmani, berkat secara rohani turun Tuhan. Sehingga Afri dapat memimpin keluarga ini dan mendidik anak ini di dalam jalan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Sehingga di bawah kepemimpinan Afri ini, keluarga ini akan menjadi keluarga yang hebat, yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati. Kami percaya Engkau akan mencukupkan semua apa yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Kami serahkan juga Wiwin dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai ibu. Engkau juga akan memberikan hikmat-Mu
Tuhan kebijaksanaan-Mu, roh yang lembut, roh yang lemah lembut, roh yang takut akan Tuhan, roh yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga dia dapat memelihara anak Esra ini di dalam kasih sayang Tuhan. Dan kami percayakan ke dalam tangan kasih karunia-Mu hal-hal yang terbaik ada pada Wiwin. Sehingga Wiwin dapat Tuhan mengasuh anaknya ini di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percayakan keluarga ini dalam tangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Bapak Suparjan yang hadir pada hari ini. Kau juga memberkati Pak Suparjan dalam nama Yesus dengan kesehatan yang baik dan berkat-berkat rohani, berkat jasmani menyertai. Juga Ibu Bambang, Tuhan juga akan memberikan Tuhan anugerah-Mu, sukacita-Mu melihat anak cucu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga keluarga-keluarga yang lain, adik-adik mereka, kakak-kakak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga akan kasih yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Mari kita tundukkan kepala, berdoa bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Kembali kami pada kesempatan hari ini boleh Tuhan belajar dari firman Tuhan. Dan kami selalu bersyukur bahwa firman Tuhan memberi kepada kami kekuatan yang baru, memberi kepada kami penghiburan, bahkan mendorong kami untuk semakin kami mendekat kepada Tuhan. Berkati jam pemberitaan yang baik ini Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan yang menerima firman Tuhan pada hari ini. Engkau urapi kami semua Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hidup kami. Kau menerjemahkan lebih dalam lagi, sehingga setiap kami bukan hanya mengerti dengan akal pikiran kami, tapi kami juga boleh mempraktekannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara sekalian, kita masih beribadah online pada hari ini. Puji Tuhan ya. Hari ini kita berada pada tanggal 6 September tahun 2020. Mari kita akan menyatakan kesiapan kita bersama-sama dengan saya. Kita mengangkat Alkitab kita dan kita nyatakan kesiapan kita untuk menerima firman Tuhan. Mari, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Ya, hari ini firman kudus hari ini judulnya adalah mengucap syukur. Suatu judul atau tema yang tidak asing lagi, dan saya rindu bahwa setiap kita apapun kondisinya melalui pembahasan firman Tuhan ini kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengajak kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa saja alasannya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mari hari ini kita akan membaca sebagai ayat pokok kita dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, mari ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Di sini disebutkan alasannya adalah karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Alasan mengucap syukur karena kita sudah menerima kerajaannya, kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita menerima kerajaan itu. Nah, karena itu tujuan pembahasan kita pada hari ini adalah agar kita semakin yakin bahwa kita telah menerima kerajaan itu. Ya, kapan itu? Yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menerima kerajaannya. Haleluya. Sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan pulang, kita yakin kita akan saudara masuk di dalam kerajaannya. Nah, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah pasti menerima kerajaan itu. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara, selama kita di bumi ini, mari kita akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Melalui ucapan syukur. Ya, jadi kalau kita sudah terima kerajaan itu, saudara, di dunia ini banyak masalah ya, banyak pencobaan, banyak hal yang ingin menggoncangkan kita, yang ingin melemahkan iman kita. Banyak, saudaraku. Nah, karena itu kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, caranya bagaimana? Yaitu dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, ya. Salah satu ayat lagi yang saya sampaikan adalah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini mencakup hal apapun, baik ketika kita berada dalam kondisi yang sesuai dengan keinginan hati kita, atau bahkan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau kondisi sesuai dengan keinginan kita, sangat mudah kita mengucap syukur. Tapi ketika kita berada pada kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kita tetap mengucap syukur kepada Dia. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, banyak ayat lagi yang menyatakan bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kebalikan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Ya, mengomel, bersungut-sungut. Nah, mari kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini. Bagian yang pertama, kita akan kembali kepada kitab Bilangan pasal yang ke-14 ya. Mengenai apa saja dosa Israel. Saudara, dari sekian banyak dosa-dosa yang dilakukan orang Israel di dalam perjalanan mereka sejak keluar dari tanah Mesir sampai mereka hampir masuk ke tanah perjanjian. Ya. Tanah perjanjian ibaratnya tinggal selangkah lagi. Ya, saudara, tapi ternyata mereka melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Ya, dari sekian dosa, saya menyebutkan di sini yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat-ayat ini. Demikian. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makanan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka.
sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya bagi menjadi 2 bagian dosa besar. Saudara, yang pertama adalah penyembahan berhala. Ya, saudara-saudaraku, penyembahan berhala adalah merupakan dosa yang terbesar yang dilakukan oleh orang Israel. Kenapa, saudaraku? Penyembahan berhala berarti bahwa orang Israel tidak lagi mempercayai Tuhan. Orang Israel mengabaikan Tuhan. Padahal dikatakan mereka sudah melihat perkara-perkara besar dari Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tapi mereka mengabaikan Tuhan. Mereka ingin menyembah sesuatu yang dapat dilihat. Karena itu dalam perjalanan mereka sempat membuat lembu emas. Dan mereka menyembah lembu emas. Ya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka membuat lembu emas. Itu adalah dewa yang biasa mereka lihat di tanah Mesir. Orang-orang Mesir menyembah kepada dewa dalam bentuk patung lembu emas. Kemudian saudaraku, ketika mereka ada di dalam perjalanan, panjang perjalanan itu mereka melihat bangsa-bangsa lain mempunyai ilah-ilah yang disembah berupa patung-patung. Dan kemudian mereka ingin seperti itu, saudaraku. Nah, ternyata di dalam penyembahan bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, biasanya saudaraku, di dalam penyembahan mereka itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan, ya, bahkan tidak sedikit dari mereka setelah melakukan penyembahan dengan berkeliling menyembah kepada patung, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri satu dengan yang lain dan mereka melakukan itu, saudara-saudara. Jadi penyembahan berhala, ya, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain adalah penyembahan berhala yang kemudian dilakukan dengan percabulan. Dan karena itu Tuhan berkata, jangan kamu mengikuti cara-cara mereka. Nah, dosa yang terbesar kedua adalah dosa bersungut-sungut. Ya, yang dikatakan oleh Tuhan, bangsa ini telah 10 kali mencobai aku. Ada di dalam kitab Bilangan pasal yang ke 14 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Saudara, jadi kita melihat di sini dalam kitab Bilangan dikatakan orang-orang Israel 10 kali mencobai Tuhan. Dengan cara bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menista Tuhan. Saudaraku, begitu besar dosa orang Israel. Sehingga Tuhan berkata mereka tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka yang berumur 20 tahun lebih, yang keluar dari negeri Mesir, ya, akhirnya mereka mati di padang gurun, saudaraku. Dalam perjalanan berkeliling-keliling selama 40 tahun itu, mereka binasa. Ada satu hal yang saya kagum kepada Tuhan, saudara, karena ketika orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, Musa berdoa kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan begitu marah dan mau membinasakan orang Israel pada hari itu juga. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka, bangsamu ini. Nanti apa kata orang-orang di sekeliling di sini? Oh, ternyata Tuhan tidak bisa membawa mereka ke negeri yang dijanjikan. Tuhan gagal. Saudara, lalu satu hal yang difirmankan oleh Tuhan mengatakan,
Aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Ya, artinya apa saudara-saudara? Setiap dosa yang diperbuat oleh mereka ketika Musa meminta ampun, diampuni oleh Tuhan. Tapi untuk tanah perjanjian, mereka tidak bisa masuk ke situ. Nah saudaraku, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa tanah perjanjian yang diucapkan berulang-ulang kali yaitu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Menunjukkan suatu tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Tapi mereka tidak akan memasukinya. Kenapa saudaraku? Karena dosa mereka yang begitu besar. Nah saudara, cerita ini sebetulnya merefleksikan kepada diri kita. Ternyata sebetulnya dosa saudara dan saya pun tidak kurang besarnya dari dosa orang Israel. Ya, mungkin saudara berkata, loh, kapan saya berdosa seperti orang Israel? Saudara, ketika kita menolak Tuhan, ya, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, sebetulnya itu adalah satu dosa yang besar. Dan untuk itulah kita membutuhkan juru selamat. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia rela menjadi manusia dan mati tersalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya tidak mungkin diselamatkan tanpa pengorbanan dari Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, kita akan melihat bagian yang kedua berbicara tentang Kaleb dan Yosua. Ayat-ayat firman Tuhan menerangkan kepada kita, misalnya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Di sini sudah dituliskan, dikatakan tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Nah di sini ada kata-kata dikatakan Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Kemudian dalam Bilangan pasal 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bilangan pasal yang ke-32 ayat 12 mengatakan, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberikan satu keterangan-keterangan yang luar biasa tentang kedua orang ini. Ya, sergu, apa yang membuat mereka berbeda dari 10 pengintai? Yang dikatakan di dalam kitab Bilangan tadi, ya, ada kalimat, ada kata-kata yang berkata, ada jiwa yang lain di dalam diri mereka. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan he has a different spirit. Dan itu menunjuk kepada Roh Kudus. Dia memiliki roh yang lain, roh yang berbeda. Different spirit. Ya, Roh Kudus. Dua hal ini yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Nah, dikatakan yang kedua adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, dengan sepenuh hati itu artinya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Ya, dengan sepenuh hati itu berarti dengan hati yang utuh, dengan hati yang bulat. Dia mengikut kepada Tuhan dengan hati yang penuh cinta. Ya, dia mau mengikut kepada Tuhan. Dia tidak ada niatan untuk menyembah kepada yang lain. Ya, kedua orang ini Kaleb dan Yosua sama sekali tidak tertarik untuk menyembah kepada dewa-dewa asing, kepada dewa-dewa bangsa lain. Mereka hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberi kesaksian bahwa mereka mengikut aku dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudara, dari dua hal ini
ini berbicara tentang dua arah. Ya, Roh Kudus itu berbicara tentang Roh Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Itu adalah Roh Tuhan. Ya, itu adalah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dikatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka aku akan mengutus kepadamu Roh Kudus. Ya, dialah yang akan membimbing kita. Itulah Roh Tuhan. Jadi saudara, dari pihak Tuhan, dia memberi Roh Kudus kepada kita. Tapi dari dalam diri kita sendiri harus ada suatu keinginan. Yaitu keinginan untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Ya, tidak bisa hanya satu pihak. Oh, Tuhan saja yang mendorong kita, Tuhan saja yang mendorong kita. Tapi dari hati kita, dari dalam diri kita, dari hati kita harus ada niatan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya boleh diperkenan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan sejak saya usia remaja. Ya, pada waktu itu saya belum mengerti banyak tentang Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus itulah yang memberikan ilham kepada saya. Saya sudah percaya kepada Yesus. Dan saya yakin pada saat itu Roh Kudus ada di dalam diri saya. Nah, kemudian saya menyambutnya dengan cara bagaimana? Saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Saya berusaha untuk mengikuti Dia. Saya tidak lagi menyimpang ke kanan ke kiri. Saya tetap fokus bahwa Dialah satu-satunya sesembahan saya. Mulai dulu, sekarang, dan yang akan datang. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa kedua orang ini, ya, dikatakan bahwa kedua orang ini yaitu Kaleb dan Yosua, karena dia sudah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan berkata, mereka inilah yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya percaya kepada Tuhan hari ini, saudaraku. Kalau engkau juga mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, maka engkau dibawa oleh Tuhan ke satu area yang dikatakan dengan penuh susu dan madunya, satu kesejahteraan. Itu janji Tuhan kepada kita, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, kita melihat saudaraku bagian yang ketiga, mengucap syukur. Dalam kitab Bilangan 13, Musa menyuruh 12 orang pengintai. 12 orang pengintai ini mereka masuk tanah Kanaan. Ya, saudara, tapi yang 10 orang ini ketika mereka kembali kepada Musa, mereka membawa kabar busuk. Mereka membawa kabar yang tidak baik. Ya, saudara, dan itu membuat bangsa Israel menangis, menjerit, dan bahkan mereka minta pulang ke Mesir. Ya, saya katakan itu satu keinginan yang konyol. Tanah perjanjian tinggal selangkah lagi. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan berjanji, pasti akan digenapi. Jadi tanah perjanjian itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang akan mereka masuki, pasti akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka mendengar 10 pengintai yang pulang dari tanah perjanjian, saudara, mereka menjadi takut. Mereka kemudian memberontak kepada Tuhan. Bahkan mereka mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Mereka mau melempari Musa dengan batu. Saudara, tapi pada waktu itu kemuliaan Tuhan turun.
ke atas mereka, saudaraku, berupa awan yang turun. Dan orang-orang Israel takut dengan hal itu, saudaraku. Nah, kita melihat di sini, Kaleb dan Yosua, mereka tidak mau mengikut 10 pengintai yang selalu berpikir negatif, bersungut-sungut, memberontak kepada Musa dan Tuhan, bahkan ingin kembali ke Mesir. Tidak, saudaraku. Kebalikan dari bersungut-sungut adalah mengucap syukur. Nah, karena itu walaupun tidak disebutkan Yosua dan Kaleb mengucap syukur, tapi saya percaya ketika saudaraku mereka melihat keadaan tanah Kanaan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kita harus berpikir, mempunyai pikiran yang positif, saudara. Selain kita beriman, kita harus punya pikiran yang positif. Dan saya percaya kalau kita iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka timbul pikiran yang positif di dalam hidup kita. Ya, saudaraku, ketika kita berpikir positif, saya yakin Yosua dan Kaleb ketika lihat tanah perjanjian, dia memuji-muji Tuhan. Oh Tuhan, begitu indahnya tanah ini. Oh Tuhan, begitu mulianya Engkau. Apa yang Engkau janjikan ini luar biasa. Waktu itu belum menjadi milik mereka, tapi pasti akan menjadi milik mereka. Jadi waktu itu saya yakin Yosua dan Kaleb memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini, saudaraku, sebagai penerapan, mari kita memeriksa kehidupan kita. Saya percaya ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita dapat ucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak hal. Saudaraku, terutama adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat spesial, ya, yang sangat luar biasa, yang kita tidak dapat dari tempat lain. Yang kita tidak bisa mengusahakannya keselamatan itu. Tapi Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Nah, kita mengucap syukur untuk itu, saudaraku. Kalau kita mengerti betapa besarnya dosa kita. Dan betapa seharusnya kita masuk ke dalam api neraka. Tapi karena kita percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kita menjadi orang yang diselamatkan. Yang di dalam kitab Ibrani tadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kita mulai melihat di dalam keluarga kita. Ya, saya percaya saudaraku Tuhan memberikan keluarga kepada kita. Keluarga yang baik. Kita mengucap syukur untuk orang tua kita. Kita mengucap syukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita. Keluarga kita, saudaraku. Jadi kita harus mengucap syukur itu. Mungkin ada bapak ibu saudara yang berkata, oh di dalam keluarga kami ada orang-orang yang tidak menyenangkan. Ada orang-orang yang menyusahkan. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, meskipun mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, pikirkan itu, saudaraku. Kemudian kita bisa mengucap syukur untuk pekerjaan kita. Sekecil apapun pekerjaan kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan pekerjaan yang lebih besar lagi, kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengucap syukur untuk teman-teman. Ya, orang-orang yang mendukung kita. Orang-orang yang memimpin kita. Ya, saudara-saudara seiman yang mensupport kita, yang memberikan kepada kita dukungan secara rohani, kita harus mengucap syukur itu. Kita mengucap syukur untuk teman-teman kita dimanapun yang menjadi sahabat-sahabat kita, kita harus mengucap syukur. Dan banyak lagi saudara-saudaraku, hal-hal yang kita dapat ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Kita bisa mengucap syukur untuk rumah kita, mengucap syukur untuk kendaraan, mengucap syukur untuk bangsa kita, dan lain sebagainya, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur?
mengucap syukur itu harus dimulai dari hati kita dan pikiran kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa harus kita pikirkan, saudara? Kalau segala sesuatu yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 8 itu mulai kita pikirkan, maka itu akan menjadi suatu kata-kata di dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan akan melahirkan kata-kata. Dari apa yang kita katakan akan melahirkan tindakan. Tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang manis akan menjadi kebiasaan. Dan akhirnya akan menjadi karakter kita. Saudara, saya yakin ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Pikirkanlah itu, kata Rasul Paulus. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudaraku, saya rindu. Hari-hari ini mungkin masih di tengah-tengah COVID-19. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, saudara, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Sebagai penutup, kita membaca Ibrani 12 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.
Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Betapa besarnya dosa kita, saudaraku, tapi kasih Allah lebih besar dari segala pelanggaran kita. Begitu besar. Oh, haleluya. Anugerah Tuhan bagi kita begitu besar. Anugerah itulah yang menguatkan batin kita. Kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mau sujud hanya kepadamu saja. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku sembah. Hanya Engkau yang ku ikuti. Ku bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Oh Tuhan, Kau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Oh Yesus Tuhan kami, Yesus yang termulia. Jesus. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Begitu besarnya anugerah Tuhan kepada kita. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita mengingat akan korban Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita bisa menyanyikan pujian kita ini. Dia layak, Anak domba Allah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Saudara bisa membaca ayat di dalam hosti yang saudara terima hari ini. Dan ayat yang saya terima hari ini adalah dari kitab Mazmur 37 ayat 25. Yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Artinya Tuhan membawa kita kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya dalam kesejahteraan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita dengan penuh syukur, ucapan syukur, dengan mulut kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah merelakan tubuhmu di atas kayu salib. Dengan mata iman kami melihat, di sanalah siksa api neraka yang seharusnya kami tanggung, telah Engkau ambil alih di dalam tubuhmu di kayu salib. Kami bersyukur untuk itu. Dengan firman Tuhan, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama pada hari ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah merelakan darahmu tercurah. Bumi yang terkutuk telah Engkau siram dengan darah yang kudus. Segala kutuk telah diangkat. Karena itu kami mengucap syukur untuk darah Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami ditebus bukan dengan emas, perak, permata, bukan pula oleh barang fana, tapi kami ditebus oleh darah Yesus. Nyawamu, jiwamu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan, adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa pagi hari ini. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini dan juga perjamuan kudus hari ini. Sungguh kami bangga akan kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Dan biarlah kasih ini melanda setiap kami pada hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga setiap kami dijamah oleh kasih-Mu, disadarkan betapa besarnya dosa kami. Kami membutuhkan juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup kami. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami, tapi sungguh kami bersyukur Engkau telah menyediakan keselamatan itu. Bahkan ketika kami percaya kepada Engkau, Engkaulah yang telah menjanjikan bahwa Engkau memberikan kepada kami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan.
maka kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini, dimanapun kami berada. Kau berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat, yang Kau sedang perbuat, bahkan yang akan Kau perbuat, semuanya adalah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat amplop-amplop persembahan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Engkau yang memelihara hidup setiap kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, pagi hari ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menyucikan setiap persembahan kami ini. Kami mau mempersembahkan dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami pegang janji-Mu, Engkau yang akan semakin memelihara hidup kami. Dan Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami. Dan Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di hari Minggu ini. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita tahu kondisi pandemi virus corona saat ini, meskipun sudah mulai new normal, tapi kita tetap harus waspada dengan menjaga diri kita masing-masing ya. Tetap ikuti aturan atau protokol kesehatan dengan menghindari kumpul-kumpul ya, terutama dengan orang-orang yang tidak serumah dengan kita ya. Jangan berpergian jauh dulu keluar kota, piknik misalnya ya. Kemudian jangan berkerumun. Seandainya kita ada perlu yang sangat mendesak dan kita harus pergi keluar ya, hindari berkerumun ya, kita harus menjaga jarak. Kemudian pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa juga pakai hand sanitizer. Meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat, amin. Tetap semangat dan sukacita. Jangan lupa tetap berdoa, menyembah, dan baca firman setiap hari. Karena itu yang dapat menjaga hati dan hidup kita dengan Tuhan. Ya, jaga iman dan imun. Puji nama Tuhan. Yang kedua, tetap semangat juga untuk ibadah hari Minggu, ibadah komsel dan doa multiplikasi. Jangan lupa kirim foto-foto ibadahnya ke PKS masing-masing untuk diteruskan kepada gembala. Yang ketiga, persembahan khusus untuk recording dapat melalui amplop-amplop yang dibagikan atau transfer ke rekening BCA yang ada di Warta Gereja dengan berita atau keterangan untuk recording. Yang keempat, pengumuman untuk sekolah minggu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah rajin mengumpulkan foto selama bulan Agustus. Nama-nama yang disebutkan di dalam grup kelas bisa ambil hadiah di gereja ya, puji nama Tuhan. Kemudian ibadah sekolah minggu Superbook mulai bulan September 2020 tidak lewat YouTube lagi, tapi tiap minggu jam 09.45 pagi via Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman atau kakak-kakak pembina gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan download aplikasi Zoom, bisa menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Kemudian untuk kupon hadiah akhir tahun akan dihitung kembali melalui kehadiran di ibadah online Zoom mulai bulan September 2020. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdiri menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru kepadamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Amin, amin.